Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah perancangan percobaan. Kali ini saya akan sampaikan materi yang keempat, yaitu tentang pemisahan rata atau sering disebut sebagai uji lanjutan atau kadang-kadang ada juga yang menyebut sebagai uji pembandingan berganda. Baik, apa itu pemisahan rata, uji lanjutan, dan seterusnya? Akan saya berikan sedikit latar belakang gambaran umumnya, yaitu kita sudah mempelajari, mendiskusikan tentang analisis ragam atau sering yang populer itu disebut sebagai ANOVA atau ada juga yang menyebut uji F, ya uji F. Seperti yang kita ketahui bahwa uji F atau ANOVA itu hanya akan menghasilkan kesimpulan apakah di antara perlakuan-perlakuan yang diuji itu terdapat perbedaan atau tidak, atau berkaitan dengan hipotesis kita menerima atau menolak H0. Tetapi jika terdapat perbedaan antara perlakuan, yaitu berarti H0 ditolak, maka kita belum akan dapat mengetahui mana di antara perlakuan-perlakuan tersebut yang berbeda. Misalnya ada 4 level perlakuan A, B, C, D, dan setelah di ANOVA ternyata dinyatakan kesimpulannya itu ada beda nyata, maka kita belum tahu mana sih yang berbeda apakah antara A dengan B, apakah antara A dengan C, atau yang lain. Kita belum tahu. Nah, untuk itu, untuk agar kita tahu mana yang berbeda, maka diperlukan yang namanya uji lanjutan. Uji lanjutan untuk mengetahui mana di antara rata-rata perlakuan tadi yang berbeda. Mengapa rata? Ya karena representasi dari data tadi adalah diwujudkan dalam bentuk rata. Oke. Nah, uji lanjut sendiri itu kalau dalam kesempatan ini saya membaginya menjadi dua, yaitu adalah pembandingan berpasangan yang pertama, yang kedua pembandingan berkelompok. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang itu. Saya lanjutkan dulu. Yang pembandingan berpasangan nanti yang akan kita pelajari di kuliah ini ada 3, yaitu BNT, beda nyata jujur, beda nyata terkecil. Kemudian yang kedua adalah BNJ, beda nyata jujur. Kemudian yang ketiga adalah UJBD, uji jarak berganda Duncan. Kemudian yang pembandingan berkelompok itu nanti akan ada 2, ortogonal kontras dan ortogonal polinomial. Tetapi saya informasikan di sini bahwa kita nanti tidak akan mempelajari yang ortogonal polinomial. Ortogonal polinomial nanti akan Anda pelajari ketika Anda mengambil mata kuliah perancangan percobaan yang kedua. Baik, kita teruskan. Saya akan bicarakan dulu yang uji pembandingan berganda. Uji pembandingan berpasangan. Misalnya kita punya percobaan dengan 4 level perlakuan A, B, C, D misalnya, maka pembandingan yang dapat dilakukan atau pembandingan yang dilakukan itu bisa A versus B, atau A versus C, A versus D, B versus C, B versus D, dan C versus D. Ya, itu pembandingan-pembandingan yang bisa kita lakukan secara berpasangan. Ya, jadi kita nanti akan tahu apakah A dan B itu berbeda atau tidak. Apakah B dengan D berbeda atau tidak, dan seterusnya. Oke. Nah, dalam uji pembandingan berpasangan ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti ada 3 cara uji yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah uji beda nyata terkecil atau BNT, atau istilah asingnya itu disebut sebagai Least Significant Difference atau LSD. Ini dikemukakan oleh Fisher tahun 1953. Kemudian yang kedua adalah uji beda nyata jujur, atau istilah asingnya adalah Honestly Significant Difference atau HSD. Ini dikemukakan oleh Tukey tahun 1953. Kemudian yang ketiga adalah uji jarak berganda Duncan atau UJBD, atau sering disebut sebagai Duncan Multiple Range Test, DMRT. Ini dikemukakan oleh Duncan 1955. Kalau melihat tahun publikasinya itu ya berarti biasanya di statistik itu begitu, kalau ada metode baru itu berarti umumnya memperbaiki metode yang sebelumnya, meskipun metode sebelumnya itu
masih tetap bisa digunakan. Nanti akan kita lihat apa sih kapan kita menggunakan BNT, kapan kita menggunakan DMRT dan seterusnya. Baik. Kemudian sebelum saya menuju ke teknis masing-masing tadi, saya akan singgung sedikit tentang bagaimana uji pembandingan berkelompok. Yang dimaksud uji pembandingan berkelompok itu ya kita membandingkan antara kelompok perlakuan. Kalau yang pertama tadi kita membandingkan secara berpasangan, A dengan B, B dengan C dan seterusnya. Kalau yang membandingkan antar kelompok ini kita membandingkan beberapa rata itu sebagai representasi kelompok. Misalnya, kita punya percobaan dengan 6 level perlakuan, A, B, C, D, E, F misalnya, maka pembandingan yang dilakukan misalnya pembandingan yang bisa dilakukan ya misalnya antara A dan B sebagai satu pihak dibandingkan dengan C, D, E, F sebagai pihak yang lain. Kemudian misalnya ABC sebagai satu pihak dibandingkan dengan DEF sebagai pihak yang lain dan seterusnya. Oke, materi ini nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbeda. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dulu yang uji pembandingan berpasangan. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu uji beda nyata terkecil. Uji ini sesuai digunakan untuk percobaan yang level perlakuannya itu maksimal 3 atau ada literatur lain yang menyebutkan maksimal 4 ya untuk level-level perlakuan yang sedikit. Di dalam uji ini nanti ada satu nilai pembanding yang nantinya kita sebut sebagai nilai BNT. Ya, ada satu saja nilai pembanding. Nanti akan kita jelaskan itu lebih lanjut. Kemudian biasanya yang sering digunakan itu adalah taraf signifikansi 5%. Nah, ini yang perlu Anda ingat-ingat bahwa prinsip pembandingannya ini nanti digunakan untuk baik BNT, BNC maupun DMRT ya. Prinsip pembandingannya. Prinsip pembandingannya adalah yaitu ketika selisih antara dua rata yang dibandingkan maksudnya itu lebih besar dari nilai BNT-nya ya, BNT yang nanti kita cari, maka dua rata tersebut dinyatakan berbeda nyata. Sekali lagi, jika selisih antara dua nilai rata itu lebih besar dari nilai BNT yang ditemukan, maka dua rata tersebut dinyatakan berbeda nyata. Sebaliknya, jika selisih antara dua rata itu lebih kecil dari nilai BNT yang ditemukan, maka dua rata itu dikatakan tidak berbeda nyata. Itu yang harus Anda pegang. Nanti itu juga dipakai di beda nyata jujur dan DMRT. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah rumus untuk mencari nilai BNT tadi. BNT 0,05 sama dengan T alfa DBE kali 2 KTG per R. BNT 0,05 maksudnya kita menggunakan yang signifikansi 5% ya 0,05. Kemudian T alfa DBE itu adalah nilai T tabel untuk DB galat. Ya, nilai T tabel untuk DB galat. Sebagai catatan di sini bahwa taraf signifikansi itu kita bisa menggunakan dari selain 0,05. Jadi nanti bisa juga digunakan BNT 0,01 misalnya atau BNT 0,1 misalnya, bisa juga begitu. Tinggal nanti kita sesuaikan di angka tabelnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah preview ya, tabel T untuk BNT. Jadi saran saya nanti Anda harus punya masing-masing. Sekarang bisa dicari di internet, ini bisa di-download gitu ya. Anda punya koleksi-koleksi tabel. Nanti ada beberapa tabel yang harus Anda miliki, tabel ini. Kemudian tabel 2K untuk BNC nanti, kemudian tabel Duncan DMRT ya. Anda harus punya nanti. Download saja. Dan saya ingatkan juga bahwa kalau nanti Anda search di internet, bentuk dari tabel ini bervariasi. Tapi isinya sama sebenarnya. Tapi bentuknya variasi. Jadi ada tinggal melihat saja, oh T-nya itu di sini misalnya gitu. Derajat bebasnya di sini dan seterusnya. Oke, saya teruskan dulu. Ini contoh saja penampilan. Nah, sekarang kita akan coba terapkan teori tadi, uji BNT tadi untuk sebuah contoh data. Misalnya ada sebuah data hasil penelitian yang dilakukan dengan RAL ya. Ada 8 perlakuannya berupa varietas A, B, C, D, E, F, G, H, 8 varietas A, B, C, D, E, F, G, H. Ulangan ada 3.
Kalau di RAL berarti kan Anda menghitung total biasanya ya, totalnya di situ ditulis, kemudian rata, ya, rata ditulis. Nah, sebenarnya ini nanti tidak akan dituliskan di dalam analisis, ya, tabel seperti ini, tapi ini bisa digunakan untuk membantu dalam Anda mengerjakan uji lanjut. Kenapa rata ditulis di situ? Ya, karena nanti rata-rata itulah yang akan kita banding-bandingkan. Apakah rata A itu beda atau enggak dengan B dan seterusnya. Nah, kita nggak tahu ini data apa, nggak penting, tetapi yang penting ada nilai ratanya yang nanti akan kita banding-bandingkan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, data tadi setelah dilakukan analisis ragam atau ANOVA, maka menghasilkan ANOVA yang seperti itu, DB pelakuan 7, DB galat 16, dan seterusnya. Kita ketemu KT galat, itu karena nanti itu yang penting, angka yang penting untuk menghitung nilai BNT tadi. KT galatnya ternyata 18,88. Oke. Yang pertama, kemudian kita cari nilai T tabel dulu, karena tadi kan kita di rumusnya itu kan T tabel ya. Nilai T tabel untuk DB galat 6, yaitu 16 dalam hal ini, dalam kasus ini. Pada taraf 5%, berarti kita nyari di T tabel yang 0,05 tadi. Itu besarnya ternyata adalah 2,12. Coba kita lihat dulu, 2,12 itu di mana posisinya? Yang di slide sebelumnya tadi. Tadi DB galatnya, sebentar saya tunjukkan dengan pointer. 16 ya, DB galatnya tadi. Kemudian kita pakai yang signifikansi 0,05. Kita lihat yang two tails ya. 0,05. 2,12. Oke, sudah ketemu 2,12. Angka itu nanti kita gunakan untuk menghitung besarnya nilai BNT. Kemudian akar 2 KTG per R bisa kita hitung. KTG-nya ini dikalikan 2 dibagi R. R itu adalah ulangan, ulangannya tadi 3. Maka akan didapatkan 2,12 kali akar 2 kali 18,88 dibagi 3. Sama dengan ini, ketemunya nilai BNT-nya adalah 7,52. 7,52 nilai BNT-nya. Oke. Nilai BNT sudah kita dapatkan, kemudian bagaimana cara menerapkan untuk membedakan rata-rata tadi? Jadi, cara membedakan rata itu biasanya memang ada beberapa metode ya, tetapi yang paling umum, paling populer dilakukan itu adalah dengan memberikan notasi. Notasi yaitu berupa huruf kecil di belakang nilai rata-ratanya nanti. Ya, jadi perjanjiannya adalah kita beri notasi dengan huruf kecil biasanya. Nah, perjanjiannya bagaimana? Yaitu rata yang memiliki notasi sama itu berarti tidak berbeda nyata. Sekali lagi, rata yang memiliki notasi sama berarti tidak berbeda nyata. Nah, oke. Sebelum kita lakukan uji beda nyata, maka ada sebaiknya rata itu kita urutkan dulu biar enak, lebih enak ngerjakannya nanti kalau urut. Ya, kalau enggak nanti membingungkan. Kita urutkan. Sebenarnya boleh dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, tapi umumnya kita kerjakan dari kecil ke besar karena nanti kita kurangkan. Jadi kita urutkan dulu rata-ratanya. Oke. Nah, ini adalah rata yang sudah diurutkan, A, B, C, D, F, G, H berubah urutannya berdasarkan rata-ratanya dari yang terkecil ke besar, G, A, D, B, H, C, E, F, ya. Oke. Setelah kita urutkan, kita catat tadi sudah dapatkan nilai BNT-nya adalah 7,52. Nah, bagaimana memulainya? Memulainya adalah pertama, kita tuliskan huruf pertama, huruf alfabet pertama, huruf kecil, itu pada rata yang paling kecil. Dalam hal ini alfabet pertama kan huruf A. Ya, kita berikan huruf A di sana. Karena yang terkecil adalah G, maka G ini kita beri notasi A kecil. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita akan bandingkan antara A dengan G. Kita bandingkan antara A dengan G, yaitu dengan cara mengurangkan rata A dikurangi dengan rata G. A dikurangi G ternyata besarnya kurang dari 7,52, berarti maka dia dianggap sama antara G dengan A. Karena dianggap sama, maka kita beri notasi yang sama. A kecil, A kecil. Yang rata A ini juga diberi notasi A kecil. Oke, kita lanjutkan.
Berikutnya, kita bandingkan antara D dengan A. D dikurangi A ternyata nilainya lebih besar dibandingkan 7,52. Sehingga kesimpulannya D itu berbeda dengan A. Karena berbeda, maka kita beri notasi yang berbeda. Kalau tadi notasinya adalah A, sekarang kita beri notasi B. Ya, diberi notasi B. Nah, karena apakah kita perlu membandingkan antara D dengan G? Dalam hal ini nggak perlu. Kenapa? Karena D dengan A saja yang jaraknya itu lebih kecil, itu sudah berbeda. Apalagi dengan G yang jaraknya pasti kan lebih jauh gitu ya. Pasti ini beda nyata juga gitu. Oke, jadi notasi itu sudah betul. A kecil, B. Kita lanjutkan. Kemudian membandingkan antara B dengan D. B dikurangi D itu besarnya ternyata kurang dari 7,52. Maka diputuskan bahwa B dengan D itu tidak berbeda nyata. Sehingga kita beri notasi yang sama di rata-rata B-nya, yaitu notasi B kecil. Ya. Nah, kemudian karena ini tadi kita bandingkan dengan D ya. Kemudian kita bandingkan dengan A, kita bandingkan dengan G. Kalau yang D tadi saja itu sudah berbeda dengan A dengan G, maka B ini yang nilainya lebih besar pasti juga akan lebih besar. Jadi notasi ini sudah betul. A, A, B, B. Sudah betul. Karena rata B pasti berbeda dengan rata A dan G. Oke, kita lanjutkan. Seterusnya kita lakukan seperti itu sampai terakhir di F nanti. Nah, nanti silahkan dicoba sendiri, tetapi saya akan jelaskan di sini beberapa kenapa kok itu kemudian muncul notasi BC dan seterusnya. Kita berikan penjelasan yang perlu ya. Untuk misalnya rata B, H, dan C. Kenapa kok muncul notasi-notasi itu? Rata B dan H ini tidak berbeda dengan D. B dibandingkan ke sana, ini kurang dari 7,52. H dikurangi D itu juga ternyata kurang dari 7,52. Berarti sama. Ketiga rata-rata ini sama. B, D, BH ini sama. Sehingga kita beri notasi yang sama. Tadi di sini sudah muncul B tadi ya. Di B-nya juga sudah muncul B. H-nya juga harus muncul B karena ternyata sama. Oke, kita berhenti sampai di situ dulu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi begini ya, nanti ketika kita memberi notasi itu tidak berhenti, jadi terus dilakukan cek itu karena kemungkinan nanti akan berubah notasinya. Gitu. Kita teruskan dulu untuk rata C sekarang. Rata C itu tidak berbeda dengan rata B dan rata H. Karena 66,66 dikurangi 62 ini kurang dari 7,52 ini tadi. 66 dengan ini juga kurang. Sehingga rata C itu sama dengan H dan B, makanya diberi huruf yang sama nantinya. Nah, ada problem di sini. C sama dengan H dan B. Tetapi C itu berbeda dengan D. Sementara H dan B itu sama dengan D. Terus gimana pemecahannya? Ya, caranya adalah itu tadi, kita berikan notasi tambahan agar bisa menjelaskan yang seperti itu tadi, gitu ya. Caranya gimana? Yaitu kita beri notasi tambahan yaitu C di situ. Jadi, yang rata B kita tambahkan notasi C, rata H kita tambahkan notasi C, yang rata C kita beri notasi C. Yang D abaikan dulu ya, yang D abaikan dulu. Sehingga dengan demikian membacanya yaitu C itu sama dengan H dan B. Kenapa? Karena punya notasi yang sama yaitu C. C ini ada C, ini ada C, ada C. Tetapi C ini sudah akan berbeda dengan D. D ini maksudnya. Karena di sini notasinya B, notasinya C. Tetapi B dan H itu sama dengan D. Sehingga harus ada notasi yang sama. Dalam hal ini adalah notasi B. Gitu ya. Baik, kita teruskan. Selanjutnya, kita sampai di E tadi. Rata E itu sama dengan C. Ini kalau dikurangi, kurang dari 7,52. C sama E sama dengan C. Sehingga harus ada notasi yang sama antara C dan E. Tetapi masalahnya
E itu berbeda dengan H. Sama dengan kasus sebelumnya tadi. E sama dengan C, tapi E berbeda dengan H. Sementara C itu sama dengan H. Jadi gimana? Ya kita beri notasi tambahan lagi. C-nya kita beri notasi tambahan D menjadi CD, dan E-nya kita beri notasi D. Sudah akan menjawab persoalan tadi. Oke, kemudian yang terakhir, yang rata F itu ternyata berbeda dengan E, karena ini kalau dikurangi lebih dari 7,52. Nah, kalau gitu sudah nggak ada masalah, tinggal kita beri notasi yang berbeda. Dalam hal ini notasinya E. Urut saja ya. A, B, C, D, E. Kita urutkan notasinya. Oke, sudah selesai pekerjaan kita. Jadi hasil akhirnya notasinya adalah A, B, BC, BC, CD, DE. Itu adalah terakhir. Bagaimana menampilkan ini nanti di laporan, saya akan tunjukkan di bagian akhir nanti. Oke, mudah-mudahan cukup jelas tadi. Saya harapkan nanti kalau Anda belajar, Anda perdalam saja dulu yang BNT itu, Anda ulang-ulang. Kalau Anda sudah paham itu, nanti untuk memahami BNC dan DMRT lebih mudah. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di uji yang kedua. Uji yang kedua yaitu uji beda nyata jujur, atau sering juga disebut sebagai uji Tuke. Karena tadi yang mengemukakan Tuke ya. Uji ini biasanya digunakan untuk percobaan yang lebih dari 3 level perlakuan. Oke, sama dengan BNT tadi, di dalam uji ini juga hanya ada satu nilai pembanding. Hanya ada satu nilai pembanding. Yang sering digunakan juga taraf 5%, prinsip pembandingannya sama persis dengan tadi. Jika selisih antara dua rata lebih besar dari nilai BNC, sekarang BNC ya, maka dua rata tersebut dikatakan berbeda. Kalau selisih dua rata itu lebih kecil dari nilai BNC-nya, maka rata tersebut dikatakan tidak berbeda. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana rumus untuk mencari nilai BNC? BNC 0,05 sama dengan tadi artinya kita menggunakan level 0,05 atau 5%. Nanti level ini bisa menggunakan level yang lain. Sama dengan Q, P, V, A, alfa per 2 kali akar KTG per R. Di mana Q, P, V, alfa per 2 itu adalah nilai tabel BNC. Untuk DB Galat, ya, DB Galat, nilai BNC untuk DB Galat tadi, nanti kita akan dapatkan DB Galat dari ANOVA ya, pada derajat signifikansi 0,05 per 2. Nanti akan kita lihat di tabel itu. Kenapa kok per 2 gitu ya. Oke, kita teruskan dulu. Ini adalah tabel 2K tadi, tabel 2K. Anda bisa cari sekali lagi, bisa cari di internet. Mungkin bentuknya ada variasi, tetapi sebenarnya sama saja isinya. Oke. Atau sering ini ya disebut sebagai studentized. Studentized. Ini saya pilih yang, karena saya tadi menggunakan yang 0,05 atau 5%, saya pilih yang 5%. Nanti kalau Anda perlu yang 1%, ya cari saja yang 1%. Yang 10%, cari yang 10%. Ada, saya sebutkan tadi strukturnya berbeda-beda. Ada yang menuliskan sekaligus gitu ya, sekian persen itu dalam satu tabel. Ada yang terpisah-pisah gitu. Kita lanjutkan dulu dengan contoh sama dengan tadi. Ada contoh data sebuah percobaan dengan RAL, rata-ratanya sudah ketemu, ANOVA-nya ketemu, kita terapkan saja ya. Nilai tabel untuk DB Galat yaitu 16 tadi dengan perlakuan 8 pada taraf 5% itu adalah 4,9. Nilai tabelnya. Ya, nilai tabelnya. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menghitung yang ini. Akar KTG per R ini bisa dihitung ya. Angka 4,9 itu didapatkan dari tabel. Ini dari tabel. 2,51 itu adalah hasil perhitungan ini. Akar KTG per R. Sehingga nilai BNC yang kita dapatkan itu besarnya adalah 12,29. 12,29. Angka itulah yang nanti akan kita gunakan untuk membanding-bandingkan antara rata-rata tadi. Oke, itu ya. Sekarang kita coba lakukan. Ini sama dengan tadi, tidak akan saya sebutkan lagi, ya, sama persis. Kemudian ini juga sama. Nah, ini caranya juga sama persis. Hanya sekarang nilai pembandingnya itu tidak seperti yang BNT tadi, tapi sekarang menjadi ini, BNC 12,29.
Artinya dengan data yang sama, tadi kan datanya sama sebenarnya ya. Dengan data yang sama itu sekaligus untuk menjelaskan, ternyata nilai BMT dan nilai BNC itu lebih besar nilai BNC dibandingkan dengan BNT ya, sehingga lebih teliti sebenarnya BNC itu. Karena pembandingnya lebih besar, lebih ketat nanti saringannya gitu. Untuk menyatakan dia beda atau tidak itu harus punya jarak yang lebih besar. Oke, caranya sama dengan tadi, yang rata terkecil kita beri huruf A pertama ya, kemudian A dengan G dibandingkan, dicari selisihnya, dibandingkan dengan 12,29, ternyata masih sama, jadi kita beri notasi A. Kemudian selanjutnya D dan A dibandingkan ternyata lebih besar dari 12,29, berarti kita sudah akan beri notasi yang berbeda, yaitu dalam hal ini B. Dan seterusnya, ya, B dan D kita beri huruf B, tapi kita lihat ini juga kasusnya sama dengan tadi, ya. Langsung aja sekarang kita mencoba membaca ini. Memberikan notasinya nanti Anda bisa latihkan, ya. Kita membaca ini, berarti kita coba baca yang rata D, B, H, C. D, B, H, C, E. Berarti D, B, H, C itu sama. Dikatakan sama atau tidak berbeda nyata. Kemudian sudah akan berbeda dengan E. Ya. Tetapi antara E dengan H dan C itu ternyata sama gitu. Oke, jadi logika yang sering Anda pelajari dulu di SMA barangkali ya, kalau ada A sama dengan B, sementara B sama dengan C, itu berarti A akan sama dengan C. Dalam kaitannya dengan ini, itu tidak berlaku lagi gitu ya, karena bisa saja A sama dengan B, B sama dengan C, tetapi ternyata A itu berbeda dengan C. Gitu. Seperti kasus ini tadi. Jadi E itu sama dengan C dan H, sementara C dan H itu sama dengan B dan D, tetapi ternyata E itu berbeda dengan B dan D. Makanya diberi notasi yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi adalah uji beda nyata jujur, BNJ. Ya. Sekarang kita akan menuju ke yang ketiga, yaitu uji jarak berganda dan ken. Sekali lagi, prinsip kerjanya sama saja dengan BNT dan BNC. Nanti saya sebutkan perbedaannya, yaitu adalah di nilai pembandingnya. Nilai pembandingnya. Oke. Uji jarak berganda dan ken ini biasanya digunakan untuk percobaan yang lebih banyak, yang lebih dari 4 level. Ya, lebih dari 4 level. Nah, inilah bedanya yang kedua ini ya, poin yang kedua ini. Ini bedanya dengan BNT dan BNC tadi. Pada UJBD itu nilai pembandingnya itu nggak cuma satu. Nah, berapa nilai pembandingnya? Nilai pembandingnya adalah sejumlah P dikurangi 1. P itu adalah perlakuan. Jadi kalau tadi perlakuannya ada 8, berarti kita punya nilai pembanding itu 7. Ya, 8 dikurangi 1. Saya lanjutkan dulu. Lebih sering digunakan taraf 5%, tabelnya yang digunakan adalah tabel dan kan. Ya, prinsip pembandingannya juga sama. Selisihnya dibandingkan dengan nilai pembanding. Hanya bedanya tadi, nilai pembandingnya itu disesuaikan dengan jarak rata nanti. Nanti akan kita jelaskan jarak rata itu maksudnya gimana. Oke, ini adalah rumus untuk mencari nilai JNT. JNT sama dengan JND kali akar KTG per R, di mana JNT itu adalah jarak nyata terkecil, JND itu jarak nyata dan ken. Itu didapatkan dari tabel. Jadi ini nanti kita cari di tabel, ya. Nilai tabel dan ken dicari sesuai dengan DB perlakuannya dan galat pada ANOVA. Kita akan lihat contoh tabel dan kennya, ya. Significant studentized range, ya, 5%. Saya cari yang 5% ini. Kemudian ini yang saya tanda ini nanti setelah kita latihan nanti akan kita lihat lagi ke sana, ya. Kita lihat dulu, kita lanjutkan dulu. Contoh data, ya. Contoh datanya masih sama dengan tadi. Ada data dikerjakan dengan RAL, relatanya ketemu. Ini adalah ANOVA-nya. Kemudian kita terapkan rumus tadi. Nilai JND yang dari tabel tadi kita cari dulu.
Karena tadi kita punya 7 nilai pembanding, maka nilai JND yang kita cari itu berdasarkan DB tadi, ya, 1 sampai 7. Karena perlakuannya 8, berarti kita punya 7 nilai pembanding. Nilai JND kita dapatkan JND pertama 3, JND kedua 3,15 dan seterusnya, JND ke-7 3,39. Coba kita lihat dari mana itu tadi angka-angka itu. Ya, ini. Kita lihat lagi tabel dan kan. Tadi kan DB galatnya 16, ya. Kemudian ada 8 perlakuan. 8 perlakuan. Berarti kita nanti punya nilai tabel itu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah angka inilah 3, 3, 15, 3, 2, 3 inilah yang kita pakai nanti sebagai nilai JND. Oke ya, kita catat dulu, kita teruskan. Ini JND-nya yang tadi kita dapatkan di tabel. Kemudian kita terapkan di rumusnya. JNT sama dengan JND kali ini, akar KTG per R. Setelah dihitung, ternyata kita dapatkan nilai JNT-nya seperti ini. Jadi JNT ini tinggal angka ini dikalikan JND ini. Oke, jadi nilai JNT ya berdasarkan rumus JND kali akar KTG per R, kita dapatkan angka ini. Ada 7 nilai pembanding nanti. 7,53, 7,91, 811 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana menerapkannya? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa nilai JNT yang digunakan untuk membandingkan dua rata itu tergantung dari jarak rata yang setelah diurutkan tadi. Jadi misalnya gini, kita akan membandingkan rata G dengan rata A. G dan A. Karena jaraknya ini satu. Kan ini cuma tidak loncat ya, G ke A tidak loncat. Maka kita akan membandingkan selisih antara G dan A ini dengan nilai JNT yang pertama. Dalam hal ini adalah 7,53. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita membandingkan antara A dengan H. A dengan H. Loncatnya berapa ini? 1, 2, 3. Berarti nanti kita membandingkan selisih antara A dengan H ini dengan JNT yang ketiga. Dalam hal ini adalah 8,11 dan seterusnya. Ini ilustrasi yang mungkin lebih jelas ya. Ini dikatakan jarak 1. Ya, ini jarak 1. G ke A. A ke D juga jarak 1 berarti. D ke B juga jarak 1. Kemudian kalau A ke B ini disebut sebagai jarak 2. 1, 2. Berarti nanti kita menggunakan JNT yang kedua kalau membandingkan antara A dan B. Contoh yang lain misalnya B dengan F, loncatnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka untuk membandingkan B dengan F atau F dengan B, kita menggunakan JNT yang keempat. Saya beri contoh satu lagi, kalau kita membandingkan antara G dengan F, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan nilai pembanding yang paling terakhir tadi, yang ketujuh. Ya, membandingkan yang ketujuh. G dengan F. Nanti Anda bisa berlatih untuk jarak misalnya B dengan C itu pakai yang berapa gitu ya. Oke. Baik, jadi cara untuk memberikan notasi sama dengan yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama kita tuliskan huruf pertama yaitu huruf A kecil itu di rata yang paling kecil. Rata G kita beri notasi A. Kemudian kita bandingkan antara G dengan A. A dikurangi G, ternyata hasilnya itu kurang dari 7,53. Kenapa kita pakai 7,53? Ya karena G dan A itu kan satu jarak, berarti kita pakai nilai JNT yang pertama. Kita bandingkan dengan 7,53. Ternyata lebih kecil, sehingga kita katakan G dengan A itu sama atau tidak berbeda nyata, sehingga kita beri notasi yang sama, masih A. Kemudian kita bandingkan antara A dan D. D dikurangi A, itu ternyata hasilnya lebih dari 7,53. Ya, masih satu jarak ya. Berarti kita pakai JNT yang pertama. Lebih besar dari 7,53 berarti D dan A itu dikatakan berbeda nyata. Sehingga kita beri notasi yang berbeda.
Dalam hal ini D kita beri notasi B kecil. Oke, selanjutnya kita perlu membandingkan antara D dengan G, ya, tidak seperti yang BNT dan BNC tadi otomatis gitu ya. Tetapi kalau ini nggak bisa, kenapa? Karena kan berbeda nilai pembandingnya. Boleh jadi nanti akan berbeda gitu hasilnya dengan CNT dan CND tadi, BNT dan BNC tadi. Kita lihat coba antara D dengan G. D dikurangi G itu berarti kita menggunakan pembanding 2. CNT 2 yaitu 7,91. Ternyata D dikurangi G itu hasilnya lebih dari 7,91. Berarti notasinya tidak berubah, tetap B. Itu ya. Dan seterusnya, ya, Anda kerjakan seperti itu sampai di rata F. Dan akhirnya dari pekerjaan ini, uji Duncan ini didapatkan notasi yaitu A, B, BC, BC, CD, DE. Coba nanti Anda bandingkan sendiri ya antara BNT, BNC, dan DMRT tadi atau UJBD tadi dengan data yang sama. Itu coba Anda lihat nanti notasinya berbeda atau tidak. Gitu. Terus nilai pembandingnya itu lebih besar yang mana gitu. Nanti Anda bisa banding-bandingkan. Oke gitu ya. Itu adalah hasil akhirnya. Cara membacanya sama dengan tadi ya. Catatannya begini pokoknya, ketika ada huruf yang sama, notasi yang sama maksudnya, berarti dia dikatakan, dua rata itu dikatakan tidak berbeda nyata. Gitu aja. Ya. Pokoknya kalau ada komponen notasi yang sama, dalam hal ini misalnya H dengan C, dia sama-sama punya C. C kecil, berarti H dan C itu dikatakan tidak berbeda nyata. Meskipun di sini ada B-nya, yang H ada B-nya, yang C ada D-nya, nggak masalah, tetap H dan C itu dikatakan tidak berbeda nyata karena sama-sama punya C. Oke, gitu ya. Baik, kemudian bagaimana sih sebenarnya acuan kita memilih uji pembandingan yang harus kita gunakan? Sekali lagi saya sampaikan bahwa di dalam statistik itu tidak ada betul 100% dan salah 100% ya. Yang ada itu hanya kalau menggunakan ini, ketelitiannya lebih tinggi. Nah, menggunakan ini berarti risiko kesalahan yang diterima lebih tinggi dan seterusnya. Jadi tidak ada yang ini salah, ini betul. Hanya ada lebih baik pakai ini, lebih tepat pakai ini dan seterusnya. Oke, ini adalah beberapa acuannya. Kapan kita menggunakan BNT? BNT itu digunakan apabila pembandingan yang dilakukan itu telah direncanakan sebelumnya. Jadi ketika Anda punya tiga level perlakuan misalnya, Anda sudah merencanakan bahwa Anda itu memang membandingkan antara A dan B dan C, A dan C misalnya mau dibandingkan semua. Itu digunakan nilai BNT biasanya. Oke, nah ini berbeda lagi ya. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 5. Memang macam-macam. Tadi saya katakan bahwa itu relatif nilainya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Kemudian uji Duncan itu digunakan kalau perlakuannya lebih banyak dan memang Duncan ini dari sisi pembandingan lebih adil ya dibandingkan dengan yang BNT dan BNC. Kenapa? Karena kalau BNT dan BNC karena dia hanya punya satu nilai pembanding, maka berapapun jarak ratanya itu kan dibandingkan dengan satu nilai saja. Tapi kalau Duncan ini kan enggak. Ketika jaraknya lebih jauh, dia menggunakan pembanding yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi menggunakan pembanding yang lebih tinggi dan seterusnya. Boleh dikatakan secara umum sebenarnya Duncan ini lebih teliti itu, lebih adil dalam membandingkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk seperti yang kedua tadi, uji 2K itu juga dilakukan terutama jika merupakan percobaan kritis. Rekomendasi misalnya dosis gitu ya. Itu bisa digunakan uji 2K. Nah, sebenarnya untuk uji BNC ini bisa dilakukan tanpa melihat hasil ANOVA. Langsung dilakukan BNC juga bisa, gitu ya. Untuk melihat beda atau tidak. Gitu. Tanpa memperdulikan ANOVA, bisa dilakukan langsung uji BNC. Oke, sebelum saya tutup, ini saya berikan ilustrasi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tadi kan Anda sudah belajar bagaimana cara ujinya. Sekarang bagaimana
cara menampilkan itu di laporan atau di artikel gitu ya. Ini saya ambil contoh dari sebuah jurnal. Seperti itu biasanya penampilannya. Ini kebetulan dilakukan percobaan hanya dengan satu faktor. Kalau saya lihat karena perlakuannya itu saja. Perlakuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perlakuan ya. Anda perhatikan, saya berikan kotak merah di situ dalam slide ini. Saya ingin memberikan penjelasan bahwa Anda bisa menampilkan dalam satu tabel, ini tabel hasil analisis ragam ya. Tabel hasil analisis, bukan tabel ANOVA, tetapi sudah kesimpulan dari ANOVA plus uji lanjut. Ternyata kita bisa menampilkan lebih dari satu variabel dalam satu tabel. Anda lihat di sini. Ini tabel 2, satu tabel, tapi dia menampilkan tinggi tanaman di sini, jumlah daun di sini, luas daun di sini, dan seterusnya. Nah, berapa yang harus kita masukkan di sini? Ya, pokoknya tempatnya cukup aja. Atau bisa juga yang variabel-variabel yang sekelompok gitu ya. Karakter agronomi misalnya gitu, jadikan satu. Misalnya bisa begitu. Oke, itu yang penjelasan pertama. Kemudian yang kedua, catatannya, ketika Anda menampilkan di dalam laporan atau dalam jurnal ini, perlakuan itu kembali ke urutan semula. Semula dalam rancangan maksudnya. Kalau tadi kita uji lanjut itu kan kita urutkan dulu. Yang kecil ke besar. Itu hanya untuk mempermudah analisis. Tetapi ketika Anda sudah mau menampilkan, tampilkan seperti urutan semula yang sudah Anda tuliskan di bahan dan metode. Ya. Makanya kita lihat di sini ada U0, U1 dan seterusnya ini urut. Di sini juga mungkin nggak urut, nanti misalnya 11, 15, 15, 24, 20. Ya, turun lagi kan berarti kan nggak urut. Ya, nggak masalah. Yang penting sudah ada notasinya. Oke, kemudian yang berikutnya, Anda lihat bagaimana cara memberi notasi, yaitu langsung ditempelkan di belakang nilai ratanya. Jadi ini misalnya ini ya cara membaca ini ya. Berat kering total tanaman pada perlakuan U0 itu notasinya C. Pada perlakuan U1 BC, perlakuan U2 BC juga. Nah, jadi kalau kita pengen melihat ini misalnya, mana perlakuan yang memberikan berat kering total paling tinggi, kita cari. Berarti A di sini. Nah, Anda lihat ya, ini ternyata loh, kok ini rata-ratanya kok yang paling besar. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika Anda mengurutkan rata tadi, itu bisa dimulai dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, kebetulan ini ternyata dia menggunakan rata terbesarnya yang diberi A. Gitu ya. Nggak masalah apakah lebih besar, apakah urut dari yang besar atau yang kecil. Yang penting tadi prinsipnya, ketika dia punya notasi yang sama, berarti dia dikatakan tidak berbeda nyata. Gitu aja. Berarti dalam hal ini, perlakuan U3 ini memberikan hasil berat kering total tanaman yang paling tinggi karena dia A. Tidak ada yang sama ini, tidak ada yang punya A lagi selain ini. Tapi untuk yang U1, U2, U4, U5, U6 ternyata hasilnya sama. Tidak ada B-nya semua gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian catatan yang terakhir, jangan lupa kalau Anda menampilkan beberapa hasil uji lanjut di dalam satu tabel, beberapa variabel dalam satu tabel, harus ada catatannya ini yang saya kotak coklat itu. Keterangan ya, angka yang didampingi dengan huruf yang sama pada kolom yang sama, angka yang didampingi dengan huruf yang sama pada kolom yang sama, berbeda tidak nyata, atau ini istilah yang lain ya, berbeda tidak nyata kalau kita menggunakan istilah tidak berbeda nyata gitu ya, tidak berbeda nyata pada uji apa tadi. Nah, dalam hal ini misalnya Duncan 5% gitu ya. Kenapa harus diberi keterangan seperti ini? Ya karena variabel yang ditampilkan kan banyak. Artinya apa? Artinya kita kalau sudah dibatasi seperti ini, kita nggak bisa membandingkan karena di sini kan notasinya sama ya. Ini ada A, B, C, di sini juga ada A, B, C dan seterusnya. Maka kita nggak bisa membandingkan antara C yang di sini dengan A yang di sini atau C yang di sini nggak bisa. Itu maksudnya. Makanya dibatasi angka yang didampingi dengan huruf yang sama pada kolom yang sama. Artinya kita membacanya itu cuma per kolom ini saja. Ini kan persatu ANOVA ya.
Itu harus diberi keterangan seperti ini ketika Anda menampilkan dalam satu tabel itu lebih dari satu variabel. Oke, itu kuliah kita pada kesempatan ini. Tolong dipelajari lagi, nanti dilatih itu. Terutama khususnya memberi notasi tadi ya. Makanya di sini saya berikan proyek. Proyeknya tidak perlu dikumpulkan, Anda latihan sendiri saja nanti, lakukan latihan secara mandiri, memberikan notasi. Anda coba cari-cari data, rata hasil penelitian, cari nilai PNT atau PNJ-nya atau apapun di situ yang nilai pembandingnya ya. Kemudian Anda coba membuat notasi. Jangan lihat dulu notasi yang dihasilkan oleh tulisan itu, Anda buat sendiri dulu, nanti Anda cocokkan sama atau enggak gitu. Anda coba dalam beberapa data. Kalau untuk perhitungannya saya yakin tidak terlalu susah. Ya, karena rumusnya jelas tadi, tinggal cari tabel, dikalikan, perkaliannya juga tidak terlalu rumit gitu. Ketemu nilai pembandingnya. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang adalah bagaimana cara memberi notasi tadi. Sekali lagi saya katakan tidak sulit, hanya Anda perlu teliti, gitu ya. Diulang-ulang, bandingkan lagi dengan bawahnya gitu, karena nanti ada kemungkinan dia akan berubah batas. Baik, itu yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.